Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah hampir jam 12 malam, tapi Rangga belum juga kembali. Cinta mulai gelisah. Dia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi suaminya. Rangga mengangkat ponsel, tapi tidak terdengar suara pria itu. Yang didengar Cinta hanya suara musik yang begitu kerasnya. "Di mana kamu, Mas? Apa selama ini kamu telah melakukan hubungan badan dengan Arimbi?" Cinta bertanya dengan diri sendiri sambil menangis. Jarum jam di dinding terus saja bergerak. Malam juga semakin pekat. Tidak ada tanda-tanda suaminya itu akan pulang. Cinta tidak bisa memejamkan matanya. Dia gelisah dan mondar-mandir di dalam rumah. Di suatu tempat hiburan, suasana makin terlihat ramai. Pengunjung makin banyak berdatangan. Walau suasana malam begitu dingin karena hujan yang turun membasahi bumi, tapi tidak menyurutkan langkah mereka masuk klub malam itu. Berbeda dengan pasangan lain, Rangga dan Arimbi hanya duduk menyaksikan manusia yang berada di satu titik lantai, menggoyangkan tubuhnya mengikuti irama. Arimbi tampak cemberut karena selalu saja begini. Setiap ke klub malam, kekasihnya itu hanya duduk sambil memandangi orang-orang bergoyang. Wanita itu mendekatkan tubuhnya dan memeluk pria itu. "Sayang, kita ikut goyang yuk," rayu Arimbi sambil mengecup pipi pria itu. "Kamu saja, aku capek. Aku akan menunggu kamu hingga bosan bergoyang," ucap Rangga dengan tersenyum. Rangga ingat jika Rafael ikut dengan mereka, adiknya itu selalu bersemangat ikut bergoyang. Dia akan dengan senang hati menemani Arimbi bergoyang di arena itu. Rafael dan Arimbi memiliki banyak kesamaan sifat. Mereka suka dugem dan terkadang minum. Rangga sering memarahi adiknya jika dia sampai kebablasan minum hingga mabuk. Namun, dia tidak bisa melarang ataupun melakukan apapun pada Rafael. Rasa sayangnya begitu besar pada adiknya itu. Arimbi telah bergabung dengan pengunjung lainnya, bergoyang mengikuti irama. Rangga menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Matanya mulai mengantuk, namun dia malas pulang ke rumah. Melihat sikap Cinta selama 1 minggu pernikahan mereka, terkadang Rangga ragu pada diri sendiri. Apa benar Cinta penyebab kematian adiknya? Cinta yang dia lihat begitu lembut dan penyabar, bertolak belakang dengan Arimbi. Arimbi masih terus menggerakkan tubuhnya, mengikuti irama lagu yang begitu keras. Lampu bersinar dengan cahaya yang kelap-kelip serta redup. Hingga pagi menjelang, barulah Arimbi dan Rangga pulang. Kekasihnya sudah tidak sadar lagi, terlalu banyak minum beralkohol hingga mabuk. Rangga mengantar Arimbi ke apartemen. Kekasihnya itu tinggal berdua dengan sahabatnya. Setelah memastikan wanita itu masuk ke apartemen, barulah Rangga pulang. Matanya terasa berat, tubuhnya letih, rasanya sudah tidak sabar sampai rumah, merebahkan tubuhnya yang penat. 1 jam perjalanan, sampailah dia di halaman rumahnya. Rangga turun dari mobil dengan cepat, sudah ingin istirahat. Saat memasuki rumah, dia melihat Cinta tertidur di sofa. Rangga mendekati wanita itu, menarik kakinya hingga terjatuh ke lantai. Cinta begitu terkejutnya. Dia berusaha mengembalikan kesadaran setelah bangun tidur. "Apa kamu pikir sofa ini aku beli untuk kamu tidur? Bau ilermu nanti akan membuat tamuku jadi muntah," Rangga berkata dengan suara lantang. "Maaf Mas, aku tadi ketiduran karena menunggu kamu pulang. Syukurlah kalau akhirnya kamu pulang dalam keadaan baik dan sehat." Cinta berusaha berdiri, tapi kembali dia didorong hingga kembali jatuh tersungkur.
Apa kamu berharap aku mati? Tanya Rangga dengan nada yang tinggi. Cinta menarik nafas mendengar ucapan Rangga. Kenapa suaminya jadi salah paham begini? Pikir Cinta dalam hatinya. Mana mungkin aku berharap begitu, Mas. Aku justru khawatir karena kamu telat pulang. Jangan banyak bicara. Aku tahu kamu menginginkan aku mati seperti adikku, ucap Rangga. Adik kamu, Mas? Tanya Cinta. Rangga jadi terdiam mendengar pertanyaan Cinta. Dia tidak ingin wanita itu tahu mengenai Rafael. Dia merasa belum puas menyiksa Cinta. Jangan sampai istrinya itu pergi sebelum dendamnya terbalas. Sudahlah, jangan banyak tanya. Rangga lalu pergi meninggalkan Cinta, masuk ke kamar tidurnya. Setelah Rangga masuk ke kamarnya, Cinta juga ikutan masuk ke kamar tempat dia tidur. Wanita itu masih memikirkan ucapan Rangga. Siapa adiknya? Apa penyebab kematian adik Rangga? Banyak pertanyaan yang berputar di otaknya. Pagi hari yang cerah, matahari bersinar dengan garangnya menerangi bumi. Cinta membuat sarapan untuknya dan Rangga. Walau suaminya itu tidak pernah memakan masakannya, tapi Cinta tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Jam dinding telah menunjukkan pukul 8, namun Cinta tidak melihat tanda-tanda suaminya akan bangun. Ingin rasanya mengetuk pintu kamar itu dan mengatakan jika dia telah telat pergi kerja. Cinta akhirnya mengurungkan niatnya, mengingat jika Rangga pernah mengatakan untuk tidak membangunkan suaminya itu. Cinta kembali ke dapur dan membuat susu untuk dirinya. Cinta menyantap sarapan yang tadi dia buat. Saat akan minum susu, gelasnya didorong seseorang hingga jatuh ke lantai. Wanita itu kaget dan langsung menghadap ke si pelaku. Mas, kenapa kamu sering memecahkan barang begitu? Berdosa, mubazir makanan, ucap Cinta dengan lembut. Rangga tampak menarik nafas dalam, rahangnya mengeras dan menatap tajam ke arah Cinta. Namun wanita itu tidak gentar sedikit pun, mungkin karena telah terbiasa melihat kemarahan suaminya itu. Apa kau sengaja tidak membangunkan aku kerja? Kau ingin aku cepat bangkrut? Teriak Rangga. Cinta tampak heran mendengar ucapan sang suami. Bukankah Mas yang melarang jika aku tidak diizinkan masuk ke kamar dan membangunkan Mas? Ujar Cinta dengan suara tegas. Ternyata jawaban Cinta itu membuat Rangga meradang. Wajahnya merah menahan amarah. Tangannya dengan cepat menarik kuat rambut Cinta hingga istrinya itu jatuh tersungkur ke lantai. Kau sudah berani melawan rupanya. Apa kau sudah bosan hidup? Rangga bertanya dengan suara lantang. Cinta memegang kepalanya. Kulit kepalanya terasa mau copot. Panas terasa, namun dia menahan semua sakit itu. Cinta kembali mencoba berdiri menghadap suaminya. Sebenarnya mau kamu apa, Mas? Aku berkata sejujurnya, bukankah kamu yang melarang aku agar tidak masuk ke kamarmu? Salahku di mana? Cinta bertanya dengan suara sedikit keras. Tangan Rangga terangkat, ingin menampar istrinya. Namun, urung karena ponselnya berdering. Pria itu mengangkat telepon dan terlihat wajahnya sangat terkejut. Sambungan ponsel dimatikan. Kembali suaminya itu menatap ke arah Cinta. Aku tidak suka ada orang yang membantah ucapanku. Kali ini kamu bisa bebas, lain kali kau akan terima hukumannya, ucap Rangga. Cinta hanya diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Bicara hanya akan membuat dirinya makin disiksa. Namun dia bertekad mulai hari ini tidak akan tinggal diam jika Rangga ingin melakukan kekerasan. Aku hanya sedikit iba melihat nasibmu, apalagi aku baru mendengar kabar kedua orang tuamu mengalami kecelakaan. Keadaan mereka sedang kritis, ucap Rangga.
Bagai tersambar petir di siang hari, itu yang Cinta rasakan. Kaget dan tidak percaya. Tubuhnya terasa lemah. Dia memegang ujung meja makan agar mampu menahan bobot tubuhnya. "Kamu jangan bercanda, Mas. Tidak lucu," ucap Cinta terbata karena menahan tangisnya. "Tidak ada untung bagiku bercanda denganmu. Kau bisa pulang ke kampung, diantar supir kantor. Aku akan menghubungi supir. Kamu bisa bersiap-siap sekarang. Aku akan menyusul besok. Hari ini aku ada pertemuan dengan rekan bisnis." Setelah mengucapkan itu, Rangga berjalan meninggalkan istrinya. Tubuh Cinta langsung luruh ke lantai. Begitu Rangga pergi, tangisnya pecah, tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Aku tidak tahu kenapa Tuhan memilihku sebagai salah satu manusia yang hidup di takdir yang keras ini. Entah dari sisi mana Tuhan melihat ketangguhan dan kemampuanku untuk melewati semua ini. Setiap malam harus menangis karena kasihan pada diri sendiri. Setiap hari harus berpura-pura terlihat baik-baik saja. Di hadapan semua orang harus menahan rasa mengeluh, rasa hancur, rasa ingin marah. Semua kutahan sendirian. Bagaimana Tuhan bisa berikan ujian seberat ini padaku yang lemah? Bagaimana Tuhan bisa percaya aku mampu, sedangkan diriku sendiri ragu? Aku benar-benar sampai di titik pasrah. Pintaku pun pada Tuhan tidak banyak. Sekiranya memang ini sudah jalanku, kuatkan aku pada apa yang telah menjadi takdirku ini."